buka jadi di mau mereka untuk hewan. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal irisan kerucut. Bagian yang pertama yaitu tentang persamaan lingkaran dalam seri matematika kelas 11 IPA. Nah, adik-adik, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu apa sih sebenarnya lingkaran itu. Lingkaran didefinisikan sebagai himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut, di mana titik tetap itu dinamakan titik pusat lingkaran dan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, adik-adik, lingkaran itu merupakan salah satu irisan kerucut ya. Lingkaran diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tegak lurus dengan kerucut. Ya, jadi seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Tadi sudah disebutkan dalam definisi bahwa ada yang namanya titik pusat. Nah, di sini berarti titik pusatnya adalah titik O ya. Kemudian yang kedua ada jari-jari. Jari-jari biasa disimbolkan sebagai R kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, jari-jari berarti adalah garis OA, kemudian OB, kemudian OC. Ya, ini OA, OB, OC merupakan jari-jari dari lingkaran karena jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Itulah pengertian dari jari-jari ya adik-adik. Nah, sekarang yang ketiga ada diameter. Diameter biasanya disimbolkan sebagai D ya. Kalau pada gambar ini berarti adalah garis AB. Ini ya. Diameter itu 2 kali dari jari-jari ya adik-adik. Kemudian ada busur. Ya, contohnya saja busur itu adalah AC. Ini busur AC ya. Ini ya adik-adik nih. Ini namanya busur ya adik-adik. Kemudian ada busur BC. Ya, kemudian ada busur AB. Yang berikutnya ada tali busur. Tali busur misalnya saja panjang AC. Ini AC, ini disebut tali busur ya adik-adik. Kita bisa pakai garis di atas ya untuk menandakan bahwa itu garis lurus. Kemudian yang berikutnya ada tembereng. Tembereng itu yang mana adik-adik? Nah, ini ya. Ini seluruh daerah ini disebut tembereng. Dan kemudian ada juring. Juring itu yang ini ya adik-adik, yang seperti potongan pizza ini ya. Jadi juring OBC. Ada juga juring OAC ya kalau pada gambar ini adik-adik. Ada juga juring OAB ini yang berbentuk setengah lingkaran. Kemudian ada juga apotema. Apotema itu adalah garis ini nih, kalau digambar berarti OE. Ya, ini disebut apotema ya adik-adik. Garis dari titik pusat yang tegak lurus dengan tali busur. Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah sudut pusat. Di sini kalau O itu adalah titik pusat lingkaran, berarti sudut pusatnya di sini ini ya adik-adik, sudut MON. Yaitu disebut sudut pusat karena terdapat di pusat lingkaran. Kemudian ada yang namanya sudut keliling. Ya, sudut keliling itu kalau pada gambar ini berarti sudut ini ya, NEM. Dikasih garis 2 ya supaya membedakan dengan yang ini. Dengan sudut ini, NFM. Ya, sudut keliling berarti sudut yang terdapat di keliling lingkaran. Oke adik-adik, ini adalah unsur-unsur lingkaran ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah pelajari juga di SMP. Sekarang kita akan lihat ke persamaan lingkaran adik-adik. Jadi semua lingkaran itu memiliki persamaan. Sama seperti garis ya, semua garis memiliki persamaan garis. Ini lingkaran memiliki persamaan lingkaran.
Nah, persamaan lingkaran yang diketahui berpusat di sebuah titik, misalkan titiknya adalah titik A, B. Jadi kalau pada gambar di sini ya, ini P itu titik pusat, koordinatnya A, B, dan diketahui jari-jarinya yaitu R, ya. Jadi ini ya, panjang ini jari-jarinya diketahui, maka kita dapat menyusun persamaan lingkarannya. Nah, inilah adik-adik persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Jadi cukup dimasukkan saja di sini titik pusatnya dan jari-jarinya. Jadi deh persamaan lingkaran. Nah, X sama Y-nya nggak perlu diganti adik-adik. Kan kita mau bikin persamaan. Nah, misalkan ada contoh. Tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut. Nah, di sini ada persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Kita jawab ya adik-adik titik pusat. Nah, kalau dia persamaannya kayak gini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Berarti di sini A sama B-nya itu nggak ada ya adik-adik. Karena dia langsung X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti A sama B-nya itu 0. Dengan kata lain, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Berarti pusatnya itu 0,0. Ya, karena A sama B ini kan koordinat titik pusat. Kemudian untuk jari-jari ya, R, itu adalah kita langsung ambil R kuadrat yang ini nih. Ini ya, 5 ini adalah R kuadrat. Berarti kalau R saja ya, berarti sama dengan akar 5. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi pusat dan jari-jarinya untuk lingkaran ini. Kita lihat yang B. Nah, di sini ada persamaan lingkaran X tambah 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 144. Nah, kita akan mencari pusatnya. Ya, di sini sebagai A-nya ya. Adik-adik di sini kan plus ya. Sementara di persamaan kan min. Dengan kata lain, yang menjadi A itu adalah negatif 2. Supaya kalau A ini diisi negatif 2, maka X kurang negatif 2 menjadi X plus 2 kuadrat ya. Kemudian ini B. Ya, B-nya berarti langsung kita ambil 3 ya adik-adik karena ini udah minus. Ya, jadi gampangnya aja untuk pusat lingkaran, kalau dia positif tandanya maka pusatnya itu minus ya sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang 144 ini adalah R kuadrat. Jadi pusatnya kita simpulkan adalah minus 2,3. Kemudian untuk jari-jarinya, karena 144 ini adalah R kuadratnya ya di persamaan, maka R-nya adalah akar 144 alias 12. Nah, inilah jawabannya ya adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya yuk. Diketahui suatu lingkaran berpusat di 0,0 dan melalui titik negatif 3,1. Nah, berarti kalau ini pusatnya, ini A dan ini B ya adik-adik. Nah, lingkarannya diketahui melalui titik negatif 3,1. Jadi negatif 3,1 ini berada pada lingkaran tersebut ya. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Adik-adik persamaan lingkaran tadi X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, di sini A sama B-nya udah ada yaitu 0,0. Tinggal R-nya yang nggak ada. Jari-jarinya nggak ada ya. Berarti kita harus cari jari-jarinya. Kita menggunakan titik min 3,1 ini. Ya. Karena min 3,1 terdapat pada lingkaran, maka kita dapat masukkan min 3 ini sebagai X, 1 ini sebagai Y dalam persamaan lingkaran ini. Ya, kita masukkan X-nya berarti negatif 3, dikurang A-nya 0 ya, dari sini ya adik-adik A, B-nya 0,0, kuadrat, ditambah, Y-nya kita masukkan 1, kurang, B-nya kita masukin 0, kuadrat. Untuk mencari R kuadratnya ya. Jadi tujuan kita di sini pertama-tama cari jari-jarinya dulu. Nah, min 3 kurang 0 itu min 3. Jadi min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Min 3 dikuadratkan itu 9 ya adik-adik. Jadi positif ya. Kemudian 1 kuadrat itu 1 sama dengan R kuadrat. Sehingga R kuadratnya ternyata adalah 10.
Nah, adik-adik di sini kita nggak perlu cari sampai R ya. Jadi kita cukup cari sampai R kuadrat. Setelah kita dapat R kuadratnya yaitu 10, kita masukkan kembali ke dalam persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya kan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang X sama Y-nya kita nggak usah isi dengan min 3,1. Kan kita mau cari persamaan lingkaran. Jadi X-nya sama Y-nya kita biarin ya. Jadi X, A sama B-nya kita ganti dengan 0,0. Ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan, nah R kuadratnya kita masukin 10. Itulah tadi kenapa kita nggak perlu cari sampai R ya, sebab kan di sini R kuadrat yang dibutuhkan. Nah ini kalau dikurang hasilnya X ya, jadi X kuadrat ditambah, ini kalau dikurang hasilnya Y, jadi Y kuadrat sama dengan 10. Nah adik-adik, inilah persamaan lingkarannya. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Suatu lingkaran berpusat di 1,4. Jadi 1,4 ini sebagai A dan B-nya. Dan melalui titik negatif 3,1. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah adik-adik, di sini juga sama kayak tadi ya. Jadi jari-jarinya nggak diketahui. Maka min 3 sama 1 ini kita akan masukkan sebagai X dan Y-nya. Jadi kita cari dulu jari-jarinya. Kita tuliskan ya persamaan lingkaran. Oke. Kemudian kita masukkan min 3 di X. Jadi min 3. A-nya kita masukkan 1. Y-nya kita masukkan 1. B-nya kita masukkan 4. Oke. Kemudian kita cari ya adik-adik. Min 3 dikurang 1 itu min 4. 1 dikurang 4 itu adalah min 3. Nah, negatif 4 dikuadratin hasilnya 16 ya, positif ya. Kemudian negatif 3 dikuadratin hasilnya adalah positif 9. Nah, 16 tambah 9 hasilnya adalah 25. Oke, kembali ya ke persamaan yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kali ini X sama Y-nya kita nggak perlu ganti. Jadi yang diganti hanya A, B, dan R. Jadi kita ganti ya. X kurang A-nya kita masukkan 1. B-nya kita masukkan 4. Sama dengan R kuadratnya kita masukkan 25. Ya, jadi sampai di sini. Kemudian ini bisa kita jabarkan ya. X kurang 1 kuadrat itu adalah X kurang 1 kali X kurang 1. Hasilnya X kuadrat kurang 2X tambah 1. Cara mendapatkannya bisa kayak gini, X kuadrat ya. Kemudian X kali negatif 1 kali 2. Itu hasilnya negatif 2X. Kemudian min 1 dikuadratkan hasilnya plus 1 ya. Nah sekarang yang Y kurang 4 kuadrat. Ini kita kuadratkan Y kuadrat. Kemudian Y kali min 4 kali 2 itu hasilnya min 8Y. Kemudian min 4 dikuadratkan hasilnya plus 16. Sama dengan 25. Nah kita rapikan sedikit ya. Jadi X kuadrat. Y kuadratnya kita pindah. Kita geser ya. Kita geser. Supaya yang berpangkat tertinggi di paling depan. Kemudian kita lanjutkan dengan negatif 2X. Kemudian diikuti dengan negatif 8Y. Kemudian yang tidak ada variabelnya alias konstanta kita gabung ya di belakang. Jadi plus 1 plus 16. Nah 25-nya kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan ya adik-adik. Jadi negatif. Nanti di ruas kanan kita bikin sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y. 1 tambah 6, 17. 17 dikurang 25 adalah negatif 8. Nah, ini dia persamaan lingkarannya adik-adik. Adik-adik, bentuk yang seperti ini merupakan bentuk umum sebuah persamaan lingkaran. Ya, jadi kayak gini bentuk umumnya persamaan lingkaran. Kalau adik-adik ketemu sebuah persamaan yang ada X kuadrat ditambah Y kuadrat, terus ada X sama Y kayak gini nih, ini disebut sebuah persamaan lingkaran. Nah, adik-adik sekarang kita masuk ke bentuk umum persamaan lingkaran.
Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu seperti ini adik-adik. Selalu di depan itu x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian diikuti dengan ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kalau dia pusatnya di 0,0 berarti ini nggak ada ya adik-adik. Cuman x kuadrat tambah y kuadrat kemudian sama dengan jari-jari. Tapi kalau pusatnya bukan 0,0 bentuknya kayak gini adik-adik ya. Di sini A sama B itu beda dengan A sama B yang tadi. Kalau yang tadi itu A sama B-nya itu huruf kecil ya. Itu menyimbolkan pusat lingkaran. Nah, untuk di sini menggunakan A besar dan B besar. C besar juga ya. Ini menandakan kalau A besar itu adalah koefisien dari X. B besar koefisien dari Y. C besar itu untuk konstanta pada bentuk umum persamaan lingkaran. Di mana titik pusat itu adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Jadi kalau kita dapatnya persamaan lingkarannya bentuk umum kayak gini, ya, maka kita mencari titik pusat caranya min setengah dikali A, min setengah dikali B. Ya, jadi itulah koordinat titik pusatnya. Kemudian untuk jari-jari, akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, itulah jari-jarinya adik-adik. Nah, kita coba ke soal ya. Di sini ada contoh. Diberikan sebuah persamaan lingkaran. Nah, di sini tuh persamaannya adalah persamaan dalam bentuk umum. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y kurang 3 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Nah, adik-adik, ini rumusnya yang tadi. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu A, B, sama C-nya. Di sini A itu adalah koefisien dari X, jadi negatif 4. Kemudian B itu adalah koefisien dari Y, jadi 6. Kemudian C-nya adalah negatif 3 ya. Kalau sudah terbiasa ya nggak perlu ditulis lagi ya A, B, C-nya kayak gini. Langsung aja dimasukin ke rumusnya. Nah, sekarang kita tentukan titik pusat terlebih dahulu. Titik pusatnya min setengah kali A, berarti dikali dengan negatif 4 ya, karena A-nya negatif 4, min setengah dikali B, B-nya adalah 6. Ya, seperti ini ya adik-adik. Sehingga diperoleh, ini kalau dikali setengah kali 4 hasilnya 2 ya. Min kali min positif, kemudian setengah dikali 6 hasilnya 3, jadi negatif 3. Nah, dapat deh titik pusatnya adik-adik. Nah, untuk jari-jari kita harus menggunakan rumus ini. Akar 1/4 A kuadrat, jadi A-nya kita masukkan min 4, ditambah 1/4 dikali B kuadrat, B-nya kita masukkan 6 ya, jadi 6 kuadrat, dikurang C. Nah, C-nya adalah negatif 3, karena rumusnya dikurang berarti jadi ditambah 3. Nah, ini jadi akar 1/4, min 4 dikuadratkan hasilnya 16 ya adik-adik. Ditambah 1/4, 6 kuadrat hasilnya 36, ditambah 3. Nah, ini kita bisa coret ya, kita bagi dengan 4, hasilnya 4. Ini kita bisa coret juga, dibagi dengan 4 hasilnya 9. Ditambah 3. Jadi 4 tambah 9, 13, 13 tambah 3, 16. Nah, hasil akhirnya 4. Inilah jari-jarinya adik-adik. Jadi ini titik pusatnya, dan ini adalah jari-jarinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.